Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Sosok merah berapi-api memegang Fire Phoenix Spear-nya sambil melayang di udara. Rambut merahnya yang berapi-api bergoyang-goyang karena angin, sementara wajahnya yang indah dan memikat dipenuhi dengan niat membunuh. Bang-bang, Yuan Power yang liar dan ganas berputar-putar dan bangkit di sekitar tubuh Tang Xin lain seperti tornado yang meninggi. Bahkan udara di sekitarnya ditekan sampai berderak dan meledak. Itu adalah pemandangan yang cukup mengejutkan. Banyak pasang mata di luar cermin tak terukur menatap sosok merah berapi-api ini, yang telah secara sukarela melangkah maju. Mata mereka dipenuhi dengan kejutan. Reputasi Tang Xinlian jelas sebanding dengan kecantikannya di dalam Chaotic Dimensi ini. Hahaha, kamu memang layak mendapat gelar peri api. Karisma dan pesonamu tidak kalah dengan pria, ucap Hua Chen sambil memandang Tang Xinlian, yang memegang tombak panjang dan menatapnya. Matanya menjadi fokus saat dia berkata sambil tersenyum. Tang Xinlian menatap Hua Chen. Matanya yang semula memesona, sekarang menjadi sedingin es dan dipenuhi keinginan untuk membunuh. Fire Phoenix Spear di tangannya diarahkan ke arah Hua Chen yang jauh, lalu dia berbicara dengan samar. Aku akan menjadi lawanmu, ucap Tang Xinlian. Hua Chen menyipitkan matanya. Dia sangat menyadari kekuatan Tang Xinlian. Dalam pertarungan nyata, mungkin baginya untuk mengikatnya untuk sementara waktu. Namun sekarang, dia harus mendapatkan simbol Ancestral Thunderbolt terlebih dahulu. Pria berjubah hitam bersandar di dinding batu di salah satu puncak, perlahan-lahan melepas topinya, mengungkapkan wajahnya yang aneh dan ditutupi perban. Sepasang mata berbentuk berlian menatap Tang Xinlian dari balik perban. Setelah itu, dia perlahan-lahan melangkah maju. Retak, banyak retakan muncul di bebatuan dari bawah kakinya, saat dia melangkah maju. Riak menakutkan muncul. Hahaha, namun, tawa lembut terdengar saat Su Xiu melangkah maju. Cahaya biru menyala dan langsung muncul di depannya. Maaf saja ya, tetapi kamu tidak harus ikut campur tangan dalam pertarungan mereka. Zhou Ze menatap Su Xiu sambil tersenyum saat berkata. Kamu bukan tandinganku, jawab Su Xiu. Mata berbentuk berlian Su Xiu menatap Zhou Ze yang berdiri di depannya, sebelum dia berkata dengan suara serak. Jika kamu tidak mencobanya, bagaimana kamu mengetahuinya, balas Zhou Ze sambil tertawa. Sebuah cahaya putih redup dipancarkan dari dalam tubuhnya, sementara teriakan yang menggelegar sepertinya samar-samar dipancarkan. Itu menyebabkan seluruh tempat menjadi bergetar. Sepertinya untuk mendapatkan simbol Ancestral Thunderbolt, perkelahian tidak bisa dihindari, ucap Hua Chen sambil tersenyum ketika melihat adegan ini. Rasa dingin yang gelap dengan cepat muncul dari dalam matanya. Kalau begitu, aku harus membunuhmu, ucap Hua Chen. Aku sangat khawatir, kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, jawab Tang Xinlian. Mata cantik Tang Xinlian mengandung kegelapan saat dia tertawa dingin. Dia dengan cepat berbalik dan menoleh ke tempat Lindong. Lindong, jangan biarkan siapapun menyentuh simbol Ancestral Thunderbolt, teriak Tang Xinlian memperingatkan. Lindong mengangguk dengan lembut. Sepertinya pertarungan besar tak terhindarkan akan dimulai. Bocah, apakah kamu hanya akan menjadi pengamat yang tidak berguna? Ini benar-benar mengecewakan, ucap Hua Chen sambil melirik Lindong dan tertawa pelan. Tawanya dipenuhi ejekan. Lindong menurunkan kelopak matanya dan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar provokasi dari Hua Chen. Sebagai gantinya, dia langsung duduk. Yuan Power diam-diam beredar di dalam tubuhnya. Dia ingin menyesuaikan kondisinya sendiri untuk mencapai puncaknya. Ketika Hua Chen melihat bahwa Lindong mengabaikan provokasi dari dirinya, dia meringkukkan sudut mulutnya. Tepat saat dia akan berbicara lagi, mata Tang Xinlian menjadi sangat dingin. Tubuhnya bergerak sebelum dia maju. Tombak api Phoenix di tangannya menari dan membentuk banyak bayangan, yang disertai oleh aura tajam saat mereka menghujani Hua Chen dari segala arah. Kamu harus berhenti mengucapkan omong kosong. Lawanmu adalah aku, teriak Tang Xinlian. Hahaha, karena peri api begitu gagah dan gemoy, tidakkah aku akan tampak lemah dan pengecut seperti Lindong jika aku mundur, jawab Hua Chen sambil tertawa terbahak-bahak, ketika dia melihat Tang Xinlian menerjang dengan niat membunuh yang hebat. Mengepalkan tangannya, ki hitam pekat bangkit dari jarinya saat tinjunya dilemparkan.
Bang! Tinju cahaya hitam bersiul ke depan dan dengan mudah menghancurkan banyak bayangan tombak. Namun, peri api harusnya sedikit lebih serius jika kamu ingin bertarung denganku. Trik seperti itu tidak berguna untukku, ucap Hua Chen. Kilatan dingin berkumpul di mata Tang Xinlian saat dia mengencangkan genggaman tombaknya. Majestic Yuan Power menyembur keluar, sementara cahaya merah terang menyapu keluar dari tombak seperti api yang mengerikan. Teriakan Phoenix jernih terdengar di langit. Phoenix Surgawi Bulan Merah, teriak Tang Xinlian. Cahaya merah terang berkumpul dan langsung berubah menjadi bulan besar 1000 kaki, dan duduk di ujung tombak Tang Xinlian. Api naik diri samping bulan, sementara kekuatan destruktif yang mengerikan terpancar keluar. Semua orang bisa mengetahuinya, bahwa Tang Xinlian menggunakan gerakan terkuatnya. Segala serangan yang dilakukan terhadap seseorang yang kuat seperti Hua Chen, itu sama sekali tidak berguna. Tebasan bulan merah, teriak Tang Xinlian. Tang Xinlian melambaikan tangannya. Teriakan lembut terdengar dan bulan merah berubah menjadi sinar cahaya merah saat merobek udara, dan mendesing ke arah Hua Chen di kejauhan dengan kecepatan seperti kilat. Hahaha, ini jadi sedikit menarik, ucap Hua Chen. Hua Chen tertawa ke arah langit. Segera, dia mengambil langkah ke depan, sementara ki hitam dengan gila melonjak dari dalam tubuhnya. Matanya juga menjadi sangat gelap pada saat ini. Kekuatan para iblis, hancurkan! Teriak Hua Chen. Tubuh Hua Chen tampaknya telah berubah menjadi iblis yang menyeramkan saat ia ditutupi oleh kabut hitam pekat. Dia tidak mengelak saat menghadapi serangan Tang Xinlian. Sebagai gantinya, ki hitam menyebar saat dia menekan jarinya ke depan. Wush! Sinar cahaya hitam menembus udara dengan kecepatan yang tak terlukiskan, dan tanpa ampun bertabrakan dengan bulan merah yang cerah. Riak energi yang mengejutkan menyapu langit. Energi keras yang mengerikan menyebabkan wajah beberapa ahli tahap kematian mendalam awal berubah secara drastis. Bahkan mereka tidak berani dengan santai campur tangan dalam pertarungan tingkatan seperti ini. Sementara Tang Xinlian dan Hua Chen terlibat dalam perkelahian besar, niat membunuh juga tiba-tiba melonjak dari Zhou Ze dan Su Xiu, saat mereka berhadapan di medan perang di tempat lain. Cahaya putih dan hitam yang cemerlang melonjak ke arah langit, dengan masing-masing dari mereka menempati setengah langit. Teriakan gajah yang rendah dan dalam bergema di langit sambil ditemani oleh kekuatan yang menakutkan. Bang bang bang, kedua medan pertempuran menjadi titik fokus perhatian di cermin tak terukur pada saat ini. Perkelahian menakutkan mereka menyebabkan mata banyak orang mengungkapkan beberapa kejutan. Perkelahian mereka dapat dianggap sebagai pertarungan antara yang terbaik di antara anggota generasi muda. Para pakar lainnya yang berada di puncak juga diintimidasi oleh kekuatan yang telah dilepaskan oleh keempat orang itu dalam perkelahian masing-masing. Bahkan, sebenarnya tidak ada seorang pun yang berani mencoba mendapatkan simbol Ancestral Thunderbolt. Lindong duduk diam di puncak, sementara Yuan Power liar dan keras menyebar seperti petir di langit. Mata hitamnya yang gelap sangat tenang. Sesosok kecil halus bergegas dari jarak jauh dan mendarat di samping Lindong. Dia nampak cemberut dan berkata, "Kakak laki-laki Lindong, orang itu sangat jahat. Kenapa kamu tidak memukulinya?" ucap Mu Lingshan. Dia secara alami bisa mengatakan, bahwa pengabaian Lindong di hadapan ejekan Hua Chen, telah menyebabkan beberapa pengamat diam-diam meringkukkan mulut mereka dengan jijik. Orang-orang itu tidak mengetahui kesepakatan antara Lindong dan Tang Xinlian. Oleh karena itu, hati mereka tanpa sadar merasa jijik ketika mereka tidak melihat respon dari Lindong, yang sebaliknya membiarkan Tang Xinlian turun tangan. Lindong tertawa pelan ketika mendengar Mu Lingshan mengeluh. Lindong mengangkat kepalanya, matanya yang hitam pekat mencerminkan medan pertempuran yang menarik perhatian, yang sekarang menjadi fokus perhatian banyak orang. Kemudian dia berkata, "Aku masih perlu waktu untuk mempersiapkannya," jawab Lindong. Mu Lingshan tiba-tiba mengerti setelah dia mendengar ini. Lindong harus dalam kondisi yang cukup baik sekarang. Bahkan aku tidak memiliki kepercayaan diri dalam pertempuran selanjutnya, ucap Lindong sambil menggosok kepala kecil Mu Lingshan. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Mereka berdua bukanlah tandingan Hua Chen dan Su Xiu," tambah Lindong. Wajah kecil Mu Lingshan mengalami perubahan ekspresi di wajahnya. Dia melihat kedua medan pertempuran dan bergumam, "Saudari Xinlian dan Zhou Ze tidak banyak dirugikan kok," ucap Mu Lingshan. Dia berhenti sejenak setelah mengatakan ini. Setelah itu, dia menatap Lindong dengan khawatir. "Jika mereka gagal, apakah kakak Lindong akan bertarung sendirian?" tanya Mu Lingshan. Lindong sedikit mengangguk, lalu dia berkata, "Meskipun keduanya adalah anggota generasi muda terkuat yang pernah aku temui. Namun, aku telah berjanji pada tetua Mo Luo, dan aku harus menyimpannya terlebih dahulu," jawab Lindong. Bang! Api merah terang bersiul di langit seperti meteor yang jatuh.
Tempat di mana api itu melesat akan menjadi panas, dan ada sosok samar-samar terlihat di dalam api. Fire Phoenix Red Lotus, teriak Tang Xinlian. Teriakan feminim yang mengandung niat membunuh yang dingin dikeluarkan dari dalam api. Api tiba-tiba meledak sebelum sosok tombak panas yang tajam berubah menjadi teratai merah yang cemerlang. Teratai merah berputar saat terbang ke arah orang sinar hitam dengan kecepatan seperti kilat. Hahaha, ketika sosok bercahaya hitam itu melihat serangan yang mengejutkan dan tajam ini, dia malah tertawa ke arah langit. Tawanya mengandung kebanggaan yang tidak bisa disembunyikan. Kekuatan lara iblis, roh pemusnahan Palem. Teriak Hua Chehen. Cahaya hitam menyebar dan langsung menjelma menjadi telapak cahaya hitam besar 1000 kaki. Blacky bertahan di atas telapak tangan besar, menyebabkan udara panas yang membakar berangsur-angsur menjadi dingin. Cahaya hitam dan merah melesat ke langit sebelum akhirnya berbentrokan. Api dan cahaya hitam masing-masing menempati setengah langit. Gunung besar yang tak terukur benar-benar mulai bergetar di tengah-tengah bentrokan ini. Cahaya merah dan hitam saling terjalin. Itu jelas menjadi pemandangan yang indah, banyak pasang mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada tempat ini, sementara mata mereka dipenuhi dengan kesungguhan dan syok yang padat. Intensitas pertarungan antara mereka berdua telah jauh melebihi harapan mereka. Awalnya, mereka berpikir bahwa Tang Xinlian pasti akan muncul sebagai pemenang dalam pertarungan ini. Namun, saat pertarungan antara keduanya menjadi semakin intens, Hua Chen menjadi lebih ganas saat ia berjuang dan sikapnya menjadi semakin agresif. Meskipun serangan Tang Xinlian juga ganas, mereka yang memiliki penglihatan yang tajam, dapat mengatakan bahwa serangannya tampaknya tidak menimbulkan banyak bahaya bagi Hua Chen. Orang itu, dari mana sebenarnya dia berasal? Dia sebenarnya sekuat ini, ucap dari banyak para ahli yang diam-diam terkejut. Reputasi Tang Xinlian dibangun dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan hampir tidak ada anggota generasi muda di Chaotic Dimensi yang berani menantangnya. Namun, dia saat ini sedang direcoki oleh orang yang tidak dikenal, dan dia sebenarnya tidak bisa menang. Kuda hitam ini agak terlalu kuat. Ada juga pertempuran hebat yang terjadi di sisi lain, ucap para ahli yang menonton dari cermin. Mata beberapa individu diarahkan ke tempat menarik lainnya. Ada teriakan gajah yang mengguncang di saat dua sosok saling berpapasan seperti kilat. Riak liar dan keras menyebabkan ruang menjadi sedikit terdistorsi. Gajah putih meruntuhkan langit Palem. Teriak Zhou Ze. Teriakan rendah dan dalam tiba-tiba bergema dari titik di mana dua orang saling berbentrokan. Cahaya putih terang menyapu. Itu langsung berubah menjadi gajah raksasa besar 1000 kaki di belakang Zhou Ze. Mengikuti penampilan gajah besar itu, salah satu lengan Zhou Ze mulai membengkak. Kekuatan yang mengerikan melonjak dari dalamnya. Bang! Ekspresi Zhou Ze nampak dingin. Dia tiba-tiba melemparkan serangannya ke depan. Gajah di belakangnya maju ke depan dan langit tampak bergetar pada saat ini. Banyak orang diam-diam terpana ketika mereka menyaksikan adegan ini. Skill 10.000 gajah yang dipraktikkan Zhou Ze adalah jenis seni bela diri yang sangat kuat. Segel iblis langit, teriak Su Xiu. Su Xiu memandang Zhou Ze yang sedang mengisi daya sambil ditemani oleh kekuatan yang menakutkan, hawa dingin muncul di mata berlian itu. Dia membalik telapak tangannya, cahaya hitam berkumpul dan berubah menjadi segel hitam 1000 kaki. Dia kemudian melayangkan pukulannya. Dentang, gajah besar itu disertai oleh kekuatan mengerikan saat bertabrakan dengan cahaya hitam. Suara logam yang memekakkan telinga terdengar di langit. Kekuatan yang mengerikan tersebar dan secara langsung mengguncang pegunungan di sekitarnya, dan membentuk banyak retakan besar. Aku telah mengatakannya, bahwa kamu tidak cocok untuk aku, ucap Su Xiu. Segel hitam bergetar sementara Su Xiu menatap Zhou Ze di depannya, dan berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Wajah Zhou Ze terlihat dingin, lalu dia mendengus dingin. Kedua tangannya terkatup rapat. Seekor gajah putih sekali lagi muncul, serangan agung itu bergegas menuju Su Xiu dari segala arah. Dua medan pertempuran di langit begitu kuat, sehingga orang-orang tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Semua orang menyadari, bahwa pertempuran di depan mereka kemungkinan mewakili pertarungan teratas di antara generasi muda dari Laut Iblis Chaotic. Para ahli lain yang berada di puncak, yang juga memiliki segel gunung memandang dua medan pertempuran ini. Ekspresi mereka sangat serius. Hanya setelah secara pribadi menyaksikan pertarungan ini saja, sangat mungkin bagi mereka untuk menyadari kesenjangan dalam kekuatan mereka. Tiga teratas dalam daftar rookie memang makhluk yang tidak normal. Lindong duduk di puncak gunung dengan tenang, sementara banyak orang terguncang oleh pertempuran ini. Mata hitamnya yang gelap tidak menunjukkan riak karena pertarungan di depan. Kakak Lindong, ucap Mu Lingshan. Mu Lingshan berdiri berjaga di samping Lindong.
Mata jernih besar itu memperhatikan pria muda di sebelahnya. Dia samar-samar bisa mendeteksi bahwa hampir semua kekuatan dalam tubuh Lindong tampaknya hampir berkumpul bersama. Kakak Lindong, apakah kamu sudah memiliki kepercayaan diri? Mu Lingshan bertanya dengan khawatir. Bahkan individu yang kuat seperti Tang Xinlian, secara bertahap memberikan lawan mereka keunggulan. Itu benar-benar terlalu sulit bagi Lindong untuk mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memblokir dua orang, pikir Mu Lingshan. Keyakinan ya, bagaimana bisa ada kepercayaan mutlak, jawab Lindong. Lindong menatap Mu Lingshan dan tertawa pelan. Tang Xinlian dan Zhou Ze pada dasarnya mewakili yang terkuat di antara generasi muda wilayah Laut Chaotic. Seberapa kuat dua orang itu, jika bahkan Tang Xinlian dan Zhou Ze dikalahkan? Bahkan Lindong yang pernah percaya diri saja tidak berani mengatakan, bahwa dia benar-benar bisa menang melawan orang-orang yang begitu kuat. Ini mungkin akan menjadi pertarungan paling berbahaya selain pertempuran di luar kota iblis unik. Selain itu, jelas bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuatan dari dua simbol leluhur yang agung dengan banyak orang yang menonton. Kalau tidak, dia pasti akan ditargetkan jika Yimo menemukan simbol ancestral di dalam tubuhnya, pikir Lindong. Mu Lingshan tanpa sadar menggigit bibirnya setelah melihat Lindong yang biasanya percaya diri, kini mengucapkan kata-kata seperti itu. Tampaknya situasi saat ini sedikit berbeda dari apa yang dia bayangkan. Itu karena kedua orang itu, Tang Xinlian dan Zhou Ze seharusnya bisa bertahan sedikit lebih lama, pikir Lindong. Lindong melihat perkelahian yang intens di langit yang jauh. Dia menyipitkan kedua matanya, dia mengambil napas dalam-dalam, dia perlahan-lahan mengepalkan tangannya dengan erat, sangat mungkin baginya untuk merasakan, bahwa kekuatan tersembunyi yang jauh di dalam tubuhnya sedang diekstraksi olehnya sedikit demi sedikit. Sudah lama sekali aku tidak melepaskan kekuatan penuhku dalam pertarungan, gumam Lindong. Pertarungan di langit menjadi semakin intens dengan berjalannya waktu. Bahkan seorang ahli tahap kematian mendalam tidak akan berani dengan mudah menerima banyak riak energi yang dipancarkan. Bang! Serangan energi meledak di langit. Dua sosok akhirnya menembak keluar dari dua medan pertempuran. Tubuh mereka bergetar, sementara aura mereka tampak sedikit kacau. Hahaha, kalian berdua bukan tandingan kami, ucap Hua Chen sambil berdiri di langit dan tertawa samar. Matanya gelap dan suram. Blacky beredar di sekitar Su Xiu yang berdiri jauh. Riak yang menakutkan sebagian dirasakan darinya. Rambut merah menyala Tang Xinlian tersebar. Mata dinginnya menatap Hua Chen yang tubuhnya dikelilingi oleh ki hitam. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Jika mereka gagal, simbol leluhur Thunderbolt akan jatuh ke tangan Yimo. Pada saat itu, rencana Mo Luo akan berakhir dengan kegagalan. Ini pasti sesuatu yang tidak bisa dia biarkan, pikir Tang Xinlian. Terlalu dini bagimu untuk bahagia, jawab Tang Xinlian. Suara dingin Tang Xinlian perlahan bergema di langit. Dia menggigit jarinya dengan lembut. Darah merah cerah merembes keluar darinya. Jari halusnya menari dan itu benar-benar berubah menjadi banyak simbol merah berapi-api. Cahaya merah terang tiba-tiba keluar dari tubuh Tang Xinlian saat simbol-simbol cahaya ini muncul, cahaya merah itu muncul seperti lautan api. Skill transformasi api kehidupan, teriak Tang Xinlian. Teriakan dingin tiba-tiba dikeluarkan dari mulut Tang Xinlian saat lautan api menyebar. Api mengerikan melilit sosok halusnya. Perlahan-lahan diaglomerasi dan berubah menjadi sepasang sayap api besar dan tidak biasa di punggungnya. Pada saat yang sama, auranya tiba-tiba melonjak. Apakah dia sudah mulai menggunakan skill transformasi api kehidupan dalam kasus itu, gumam Zhou Ze. Zhou Ze di kejauhan mendesah pelan saat melihat ini. Matanya berangsur-angsur menjadi tajam. Cahaya putih yang megah menyapu dari tubuhnya seperti banjir bandang. Tubuhnya menjadi lebih tinggi ketika cahaya putih melonjak. Sage Elephant Indestructible Body, teriak Zhou Ze. Sementara suara rendah dan dalam Zhou Ze bergema di langit, tubuhnya telah mencapai ukuran 100 kaki. Ruang di sekelilingnya terdistorsi. Tampaknya ada gajah 10.000 kaki berdiri di ruang kosong yang agak terdistorsi di belakangnya. Banyak pasang mata terkejut ketika mereka melihat api mengerikan yang menembus langit dan gajah yang berdiri. Mereka semua sadar, bahwa Tang Xinlian dan Zhou Ze menggunakan keterampilan mereka yang paling kuat. Hua Chen tersenyum tipis ketika melihat ini. Matanya tampak tanpa emosi dan acuh tak acuh. Hahaha, sudahkah kamu mulai bertarung dengan kekuatan penuh? Dalam hal ini, aku akan sepenuhnya menghancurkan kepercayaan dirimu, ucap Hua Chen, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.